bidang saya kesehatan mental, tapi saya kepingin tahu dari sudut pandang perspektif dari banyak orang gitu. Dan kali ini ada kaitannya dengan tidur tentu saja. Bentar, kita ulangin dok. Berarti kurang dari 7 jam itu tadi juga berisiko. Berisiko apa? Penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan lain sebagainya pada saat tidur. Makanya ada pemeriksaan tidur. Nah, tetapi yang kasat mata, kalau yang parah tuh yang gini. Udah aman? Kenalin nih Kang Rana, ini bagian audio, Adam kameramen, videografer, Hana yang kontak-kontakan ya, mungkin sama asisten ya. Ini magang, 2 orang ini magang dok ya. Ini Jackson sama siapa nama aku? Nadila. MRA bukan? Dari MRA Media. Ya ini dari MRA. Ya, ya saya diajakin dulu, ada temen namanya Iwet Ramadan, mungkin dokter tahu ya. Ngajakin bikin podcast apa ya Mas Haji ya, saya taunya selama ini tentang kesehatan mental ya dok. Terus berangkat dari situ bagaimana bidang saya kesehatan mental, tapi saya kepingin tahu dari sudut pandang perspektif dari banyak orang gitu. Dan kali ini ada kaitannya dengan tidur tentu saja. Yes. Iya. Saya sudah cukup lama sebenarnya kepingin ini dok, memeriksakan tidur saya gitu. Kalau periksa tidur itu berarti saya mesti tidur. Iya dong. Iya. Ini pertanyaan. Jadi ya memang kalau bedanya dengan dokter yang lain adalah dokter lain periksa saat terjaga, kalau saya saat tidur. Gitu. Jadi alat pemeriksaannya namanya polisomnografi. Polisomnografi. Poli banyak, somnus tidur, grafein perekaman. Jadi perekaman banyak fungsi tidur sekaligus. Ya pada saat tidur. Fungsi tubuh pada saat tidur. Oke, somnus itu tidur ya? Somnus itu tidur. Oke, itu buat awalan obrolan di awal ini. Saya ingin menyapa dulu teman-teman. Ya, Kulinan Selaras kali ini saya akan ngobrol sama Dr. Andreas Prasaja. Seorang dokter tidur. Karena kalau saya menyebut ahli tidur, mungkin orang akan bingung gitu. Ini ahli tidur berarti gampang tidur ya. Atau disebut dengan somnologis ya. Kesehatan tidur ya. Orang yang mempelajari tentang kesehatan tidur. Gitu. Oke, kembali ke tadi dok. Berarti kalau periksanya nggak ngantuk gimana dok? Atau periksanya mesti ngantuk dulu? Lah ya malam. Oh periksanya malam. Periksanya malam. Jadi kita pemeriksaan di laboratorium tidur namanya ya. Itu ada yang malam hari ya. Yang kebanyakan sih yang malam hari. Overnight sleep study gitu namanya. Tapi ada beberapa pasien yang kita periksa juga pagi sampai sore. Itu ada. Dan itu mesti tidur. Maksudnya kalau nggak ngantuk disuruh tidur. Pokoknya tidur gitu. Ya kalau nggak bisa tidur kan normal. Iya. Jadi kalau pemeriksaan yang pagi sampai sore itu namanya multiple sleep latency test. Jadi pasien kita minta untuk tidur siang sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali? Sebanyak 5 kali. Nah kita lihat nih waktunya. Ayo tidur gitu kan. Terus dia tidur. Kemudian kita amati gelombang otaknya masuk tahap tidur apa. Berapa cepat dia jatuh tidur. Nah kalau orang normal kan gak bisa tidur ya. Iya. Nah kalau penderita narkolepsi langsung tidur. Dan langsung masuk tidur mimpi. Wah seru. Seru buat saya. Tapi ya buat pasien ya kasihan juga ya. Karena gak banyak orang. Atau mungkin gak banyak dokter yang concern atau punya minat yang begitu besar terhadap tidur. Kayak misal saya, kenapa saya cukup kepengen mengulik tidur, karena kan tentu dokter tahu juga kan, juga senang belajar meditasi ya dok. Ya karena meditasi, tidur itu kan kondisi manusia istirahat. Iya. Dan di dunia yang serba hustle, serba sibuk, itu kayak rest, sleep, meditate, itu sesuatu yang kayak diabaikan gitu. Kayak enggak, kamu itu nggak produktif kalau ngomongin itu. Exactly. Gitu ya. Awal mulanya gimana dok? Ini saya kepengen tahu dulu perjalanan dokter pertama kali. Oke, aku kepengen berminat mempelajari tidur. Dulu sekolah asli mana dok?
Saya dokter umum dari Atmajaya. Asli Jakarta berarti? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Kemudian kuliah di Atmajaya. Kemudian bekerja di Mitra Kemayoran, dokter umum waktu itu. Sudah ada laboratorium tidur tapi belum ada yang mengoperasikan. Dan saya ditawarkan, kamu mau gak belajar? Ya mau aja. Ya kan dibayarin belajar ke luar negeri gitu ya. Tapi sudah ada labnya? Sudah ada. Cuma ya itu masih amat ya kalau belum dulu. Difungsikan maksimal. Belum maksimal. Literally tempat tidur sebelahnya komputer. Siapa yang bisa tidur kalau begitu? Ya kan? Yeah. Nah kemudian belajar dan begitu kecemplung. Wah. Seru banget. Yang bikin saya pertama kali tertarik itu adalah tahap tidur mimpi. Tidur mimpi. Nah, begitu tahu ada tahapan tidur yang namanya REM, Rapid Eye Movement Sleep. Wah, langsung push. Kenapa? Karena selama ini kan kita menganggap tidur nggak aktif, nggak produktif. Ya udah tidur gitu maksudnya ya. Kan. Sesimpel itu tidur gitu. Sesimpel itu. Tapi ternyata otak kita 70% lebih aktif pada saat tidur dibanding saat terjaga. Yes. Bentar dok, 70% lebih aktif pada saat tidur. Oke, ini satu fakta ya. Banyak orang pasti. Nah, pada tahap tidur kan ada tahapannya nih berdasarkan pada gelombang otak, fungsi-fungsi tubuh. Kita bagi-bagi lagi. Nah, awal mula penemuan kedokteran tidur pun diawali dengan tahap tidur mimpi ini. Tahap tidur mimpi. Nah kita jadi tahu ada tahap tidur ringan, sedang, dalam, non-REM dan REM gitu ya. REM itu adalah Rapid Eye Movement Sleep, adalah tahap tidur mimpi. Nah ternyata di tahap tidur mimpi inilah kemampuan otak kita dibangun. Segala kemampuan konsentrasi, daya ingat, konsolidasi memori, ketelitian, kewaspadaan, kemampuan berkendara, refleks, itu semua dibangun pada tahap tidur mimpi. Kayak handphone itu di charge gitu? Apakah seperti itu dok? Defrag, kalau komputer di defrag, kemudian ada proses. Jadi apa yang misal mahasiswa belajar, begadang. Kalau nggak tidur, tidak terjadi konsolidasi memori. Nah kalau dia tidur dulu nih, pada tahap tidur mimpi apa yang sudah dipelajari di filing, foldernya taruh sini sehingga keesokan harinya recallnya tuh gampang. Bisa lebih lebih tepat ya. Jangan terus malah pada waktunya ujian ingetnya malah mantan ya dok. Nah itu celaka. Itu malah mungkin kurang tidur itu. Tetapi pada tahap tidur mimpi juga terjadi proses di mana yang bikin kita tetap waras. Segala pengalaman traumatis yang kita alami itu seperti di emosi negatifnya, kenangannya tetap, tapi emosi negatifnya tuh seperti dibuang pada tahap tidur mimpi ini. Makanya bisa dikatakan tahap tidur mimpi juga yang membuat kita tetap waras. Nah, yang mesti dilupakan ya kan, saya kan gitu, kandungan emosinya ya, yang perlu dirilis itu justru ketika kita tidur itu. Ketika kita tidur, makanya kalau kita bangun dari tidur yang pules, enak, cukup, ya kan segar, semangat, segala masalah kayaknya bisa kita atasi. Nah, tapi kalau habis kurang tidur cuma 2-3 jam, sepertinya beban mental berat gitu kan, masalah kecil rasanya berat. Benar. Karena barangkali bahkan mungkin cukup banyak orang sekarang ini berbagai masalah muncul karena akar masalahnya adalah kurang tidur ya dok. Kurang tidur. Tapi ada juga orang yang kebanyakan tidur dok. Itu gimana dok? Nah itulah kebanyakan tidur karena banyak penelitian kalau di Indonesia orang belum begitu paham. Jadi misalkan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah durasi tidur kurang dari 7 jam resiko tinggi. Tapi durasi tidur lebih dari 9 jam, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah berkali lipat. Bentar, kita ulangi dok. Berarti kurang dari 7 jam itu tadi juga berisiko. Berisiko apa? Penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan lain sebagainya. Kurang dari 7 jam? Iya, daya tahan tubuh manusia cuma bekerja optimal pada saat tidur. Oke. Tapi kalau lebih dari 9 jam itu pun juga beresiko. Nah, tetapi yang kurang dipahami sama orang kita sebenarnya tidak ada kelebihan tidur. Tidak ada kelebihan tidur. Tidak ada. Kebanyakan tidur nggak ada. Karena tidur itu seperti makan. Kalau udah kenyang ya udah nggak bisa masuk lagi. Kalau udah cukup tidurnya ya sudah.
nggak bisa kita nambah-nambah tidur. Selama masih bisa tidur, berarti ada yang salah nih. Nah, kita sebut sebagai hypersomnia atau hipersomnia. Artinya durasi tidur udah cukup, masih ngantuk. Ngantuan. Nah, kayaknya kan orang ada males. Ini beberapa yang di ruangan ini ngantuan nih, Dok. Kayak tadi terus disingkirin nih kopinya, Dok. Gara-gara ada dokter Andreas disingkirin ya. Padahal saya habis ngopi. Karena cukup banyak orang kan sebenarnya ada masalah terkait tadi. Udah banyak tidurnya tapi masih ngantuk. Lalu diajar kopi, Dok. Padahal itu kan sebenarnya bukan solusi ya. Bukan solusi karena kafein itu kan bikin kita melek, iya. Tapi otak yang lelah tidak terbantukan. Nah itu. Penelitiannya sudah sangat banyak. Kemampuan berkendara tidak terbantu. Tetap refleksnya buruk, tetap nggak bisa hati-hati, tetap lalai. Iya. Karena secara alami kebutuhan tidur itu tidak tercukupi ya. Gimana pun juga karena akar masalahnya tidak tersolusikan, maka apapun hal yang sebenarnya kita gunakan untuk mengganti itu, substitusi itu tetap aja tidak maksimal ya, Dok? Tidak maksimal karena sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Wah, belum ada. Itu satu insight, itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Makanya saya selalu bilang, tidur yang sehat adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Ya, itu hal yang paradoks kalau di dunia perusahaan apalagi ya korporasi ya. Kayak loh, kok malah karyawanku diminta istirahat, kok karyawanku diminta untuk berlatih meditasi, rest, diminta untuk tidur gitu. Padahal di situ adalah kunci untuk produktif. Nah, recharge-nya ya daripada dipaksain terus tetap stres. Kemampuannya tetap rendah, nggak teliti, salah-salah, akhirnya mesti revisi lagi. Kalau celetukan saya gini, Dok, ya gimana bisa orang itu diminta produktif kalau selama kerja itu dia nguap terus, Dok? Iya kan, benar kan ya? Benar. Oke. Nah, sebagai seorang dokter spesialis ini ada titipan pertanyaan dari banyak orang. Dokter spesialis kesehatan tidur ya, bukan dokter spesialis ya, tapi lebih ke praktisi kesehatan tidur ya, somnologis kan dokter jadi dokter pertama saya pertama di Indonesia menekuni kesehatan tidur ini ya, terkait dengan tidur dan ngorok kan, mendengkur ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin cukup mendalam gitu terkait sleep disorder, Dok? Itu seperti apa sebenarnya gangguan tidur itu? Sleep disorder, gangguan tidur, banyak juga yang sekarang kategorinya adalah sudah sleep illness, jadi penyakit tidur. Seperti ngorok ya, itu sudah termasuk sleep illness, jadi penyakit tidur malahan. Kenapa? Karena mendengkurnya, suaranya nggak masalah, itu cuma gejala. Tapi yang harus kita lihat lebih dalam, henti napas saat tidur. Henti nafas saat tidur, namanya sleep apnea. Jadi gini, itu baru kita bisa lihat kalau kita ukur saturasi, kerja jantung dan lain sebagainya pada saat tidur. Makanya ada pemeriksaan tidur. Nah, tetapi yang kasat mata, kalau yang parah tuh yang gini, ngorok ya, apa-apa. Tapi kalau apa yang terjadi? Saluran nafas ini kolaps. Jadi kecekik gitu. Jadi henti napasnya bukannya gerakan nafasnya yang hilang, tetapi tersumbat nih salurannya, sehingga dia tercekik. Nah, karena sesak, responnya apa? Bangun, ambil napas, tidur lagi. Bangun singkat tanpa terjaga. Kita sebut sebagai micro arousals. Nah, kalau terjadi sepanjang malam, akibatnya gimana? Proses tidur terpotong-potong, bangun gak seger, siang ngantuan. Nah, inilah hypersomnia. Henti napas saat tidur inilah yang menyebabkan hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, gagal ginjal. Jadi dari sleep, ada spektrum ya berarti ya, sleep disorder dan juga sleep illness. Benar seperti itu ya, Dok ya? Benar gak pemahaman saya? Jadi sebenarnya sleep illness itu lebih parah daripada sleep disorder.
Tapi semua masih dalam penggolongan sleep disorder sih. Jadi secara international buku kita itu namanya International Classification of Sleep Disorder, udah edisi ketiga. Nah ini diklasifikasikan penyakit-penyakit tidur yang nggak bisa tidur, yang ngantukan karena gangguan nafas, ngantukan sentral dari otak masalahnya, banyak. Oh, sleep disorder ternyata banyak itu. Banyak, nggak bisa tidur aja banyak, ada berapa belas itu. Contoh Dok. Nah yang paling umum orang pikirkan stres, nggak bisa tidur gitu psychophysiological overthinking ya kan, kalau malam nggak bisa tidur overthinking aku Dok. Belum tentu. Kalau di usia remaja, dewasa muda yang banyak kita temui adalah namanya delayed sleep phase. Jadi bukan yang nggak bisa tidur, bisa tidur cuma jamnya. Jam 2, jam 3. Ya kan penanganannya tentu berbeda. Gitu. Kalau itu tadi bergeser gitu jam tidurnya. Kan tadi dokter bilang sebaiknya itu antara 7 sampai 9 jam tidur ya. Itu ada jam oke-nya enggak dong? Misalnya ada yang bilang misalnya gini, tidur itu ya jam 10 malam sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Oke, itu kan 7 jam, 8 jam. Bisa enggak misal aku tidurnya jam 2 pagi. Tapi berarti bangunnya kan jam 9 tambah 2, 8 tambah 2, jam 10 gitu. Apakah sama kualitasnya ketika berpindah? Akan berbeda. Prioritas kita memang durasinya terlebih dahulu. Baru jam berapanya. Karena sulit sekali pada usia-usia dewasa muda. Itu sulit sekali. Karena gini, ada yang namanya circadian rhythm. Irama sirkadian ini kan di otak kita menentukan jam ngantuk, jam penuh vitalitas, segar gitu ya. Dan jam lapar juga kan, jam buang air sama. Nah, kalau pada usia dewasa muda, jam 11 malam itu sore. Baru ada ngantuk-ngantuk dikit, biasanya tidur jam 12, jam 1. Oh, makin tua memang makin. Nah, nanti makin tua nanti maju. Majunya itu maju jam lebih awal. Makanya orang tua kita yang sudah sepuh itu bukan delayed tapi advanced sleep phase. Jam 7, jam 8 udah ngantuk, udah tidur gitu kan. Iya benar, ibu saya malam bangun. Aku nggak bisa tidur gitu kan. Ibu saya itu jam 9, jam 10 gitu udah ngantuk. Tapi kalau seusia saya gitu, saya kan belum sepuh, meskipun sudah kepala 4 gitu, dewasa gitu, atau mungkin 30-an itu akan delete itu dia. Bisa kemungkinan delete, tapi di atas 30-an udah mulai bergeser maju tuh biasanya, udah nggak kuat begadang, nggak kayak dulu, bener nggak? Iya. Kalau dulu ya nonton bola atau pesta gitu, tapi sekarang udah nguap-nguap Dok, jam 10 itu udah. Kalau diundang acara selesainya jam berapa? Udah pegel-pegel gitu. Pegel-pegel. Bahkan kalau bangun tidur, itu waktu dulu tuh saya bangun tidur tuh fresh gitu Dok. Tapi kalau juga bertambah umur itu bangun tidur itu tetap pegel-pegel ya Dok ya? Nah harusnya sih fresh. Tetap fresh ya? Mungkin ada sesuatu yang lain atau mungkin kurang durasinya. Ya kita nggak tahu. Beruntung zaman sekarang banyak alat-alat, gadgets untuk evaluasi sleep tracking. Menurut dokter gimana itu? Ada gadget wearable untuk dipakai monitor tidur? Zaman sekarang very good. Jadi gadget-gadget sekarang ini malah membantu tidur kita. Artinya ya adalah musik yang lembut kita bisa sleep tracking. Kemudian walaupun tidak akurat bisa melihat tahapan tidur, bisa melihat saturasi oksigen. Gadget-gadget yang modern, smartwatch modern, sampai ada yang cincin sekarang yang modern. Kalau kita ngorok gitu langsung kasih warning. You might have sleep apnea. Go to the doctor. Jadi bisa jadi ini ya, apa namanya? Kayak first aid atau mungkin ya pertolongan pertama untuk monitor. Jadi meskipun kan mungkin tidak spesifik sekali gitu ya. Jadi kita bisa aware. Kok tahap tidur dalam saya nggak pernah ada nih atau kurang nih. Tahap tidur mimpi saya kurang nih. Nah itu kan bisa dievaluasi dari situ. Iya. Kalau saya tuh pakai jam ini Dok. Itu nggak nyaman kalau tidur. Nah, biasanya begitu. Apalagi pemeriksaan tidur. Belt, sensor. Seru. Itu mah jadi susah tidur ya. Nah, makanya pemeriksaan tidur itu banyak dilakukan pada yang hypersomnia.
Hypersomnia. Yang ngantukan. Jadi bener. Sebelum dipasang aja udah tidur gitu kan, sambil dipasang, aduh cepetan dong sus, ngantuk. Sampai itu ya. Iya. Separah itu, saya ngantukan banget itu. Jadi, gimana membedakan antara yang kurang tidur dan gangguan tidur kronis? Ya kita lihat aja. Ya. Paling gampang ya kita hitung. Setiap malam tidurnya berapa jam, udah cukup apa belum? Kalau masih kurang ya artinya ya tambahin dong, berarti kan karena kurang tidur. Kalau sudah cukup, rutin, teratur, tapi masih ngantuan ya berarti something is wrong. Nah itu saatnya ketemu dokter. Atau bisa juga mungkin setiap harinya ya, kayak misalnya ada di satu hari ngeliat, oh dia kok ngantuan, kamu ini ya kurang tidur gitu. Tapi bisa jadi kalau itu berlangsung beberapa hari, beberapa lama, bisa jadi itu jadi gangguan tidur, bukan hanya sebatas kurang tidur itu. Iya, yang kurang tidur aja ada diagnosisnya. Behaviorally induced insufficient sleep syndrome. Oh, gimana itu dok? Apa itu? Ya gampang. Sebenarnya orang-orang yang karena tugas, pekerjaan, kehidupan sosial sengaja mengurangi tidurnya. Ya karena deadline, karena party, ya kan? Karena lewat seru main gadget gitu. Pada waktu saya dulu sempat sharing tentang circadian ya. Ditemukan sekarang ini juga kalau saya lihat di toko buku yang import itu, buku-buku luar, nggak tahu kenapa kok ada bermunculan buku-buku yang mulai ngomongin tentang itu gitu. Betapa pentingnya menjaga pola jam badan kita gitu. Pada waktu saya share itu di sosial media, sebagian ada yang nanya terkait dengan, Mas, lah kalau aku kerjanya itu shift malam, ya kan ada juga kan ya, itu gitu, itu gimana terusan ininya gitu? Ya ini namanya shift circadian rhythm disorder, shift worker type. Nah ini masih digolongkan lagi, apakah seterusnya dia kerjanya malam sampai pagi atau ada ganti-gantian? Iya. Nah itu ada penggolongannya lagi, ngaturnya ada lagi. Kalau misalkan bergantian 3 shift misalkan 3 hari ya harus diatur searah jarum jam. Maksudnya shift pagi 3 hari, kemudian shift sore sampai malam 3 hari, dilanjutkan 3 hari shift malam sampai pagi, terus libur dulu 3 hari. Baru mulai lagi pagi. Harusnya gitu. Nah celakanya kalau pekerja di Indonesia apalagi di Jakarta, begitu kesempatan shift malam nih, itu kesempatan. Kenapa? Kesempatan besoknya bisa second job. Ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan lagi ya gitu. Ya. Atau ya paling sederhana, libur kesempatan main kemana apa segala. Bukan untuk istirahat. Nah ini akan jadi berbahaya kalau pekerjaannya mengoperasikan alat berat, air traffic controller, nggak boleh seperti itu. Itu ada kaitannya dengan K3 kan? Iya, di pertambangan saya sering diundang itu. Masalahnya misalkan pernah 1 kali diundang itu dalam setahun ada 11 insiden, 10-nya karena ngantuk. 10-nya karena itu kan luar biasa. Iya. Kerjaan-kerjaan yang berpotensi membahayakan jiwa. Bahkan mungkin bukan hanya itu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membahayakan jiwa tapi mungkin memutuskan satu kebijakan dan sebagainya, itu kan bahaya juga gitu dok ya, ketika kemampuan mengambil keputusan itu kan dibangun pada tahap tidur, terutama tahap tidur mimpi. Bill Clinton yang ngomong, setiap keputusan salah yang beliau ambil pada saat dia kurang tidur. Kebijaksanaan kita bisa hilang gitu atau menurun, kemungkinan juga karena kurang tidur itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok, ini ada juga ini bilang gini, ada yang bilang organ dalam tubuh kita itu istirahat di jam-jam malam. Oke. Apakah dengan begadang atau shift malam ini berpengaruh terhadap kesehatan organ kita? Sangat selain berpengaruh. Kualitas tidur. Sangat berpengaruh. Jadi contohnya apa dok? Daya tahan tubuh yang saya katakan tadi. Imunitas. Ya kan, sistem imun kita tuh hanya bekerja optimal pada saat tidur. Nah, bahkan ada penelitian di Inggris itu, satu penelitian di mana pada wanita, dilakukan pada wanita yang sehat,
langsing ya, olahraganya rajin, dietnya terjaga, yang durasi tidurnya setiap malam tuh kurang dari 7 jam, memiliki resiko kanker payudara 37%. Tinggi dok ya. Nah, itu luar biasa. Kalau pada pria ya ke kanker prostat, kolon, sama aja. Imunitas tubuh. Kesehatan organ ya. Sekarang dikaitkan juga dengan kesuburan, dengan faktor-faktor hormonal, libido, kemampuan ereksi pada pria, itu semua berkaitan. Berbagai macam penyakit, barangkali ya penyebabnya itu ya karena gaya hidup modern yang terlalu mengglorifikasi sibuk, tapi lupa melihat betapa pentingnya momen istirahat. Harus ada jeda. Ya. Kalau ini dok, tadi kan bicara tentang durasi tidur, muncul rasa penasaran saya, ketika durasinya udah oke gitu, apakah pasti kualitasnya oke? Belum tentu kan? Belum tentu. Yang sleep apnea yang ngorok, berhenti napas itu kan nggak berkualitas. Mau tidur 9 jam, 10 jam nggak berkualitas, tetap ngantuan. Iya. Tapi di awal diprioritaskan dulu, kita ngamanin durasi dulu, tadi seperti itu dok ya. Baru nanti lebih mendalam lagi terkait kualitasnya. Dan jamnya tadi ya, lebih baik berarti jam, kalau dewasa jam 11 ya? Jam 10. Gini, kita kenali aja. Saya ini mudah tidurnya jam berapa. Nah, yang gampang tidurnya jam berapa kita bisa riset sendiri kan, kita refleksi. Oh iya, aku nih tidur idealnya jam 11. Ada yang jam 9 udah tidur gitu, bangun subuh gitu kan. Silahkan kenali jam biologisnya masing-masing dan tidurlah pada jam tersebut. Itu as simple as that. Jadi tidak strict harus tidur jam sekian. Enggak ya. Fleksibel juga ya. Fleksibel aja. Gitu. Kalau menjelang tidur ada ini enggak dok? Ada saran atau tips sebaiknya gimana? Lampunya mesti nyala kah atau mati? Gampang. Lagu mesti rock atau mungkin yang penting nyaman. Oke. Nggak nyaman nggak bisa tidur. Jadi nggak ada aturan kaku mesti. Nah, aturannya hanya cenderung gelap itu satu, kedua sejuk. Itu aja. Selebihnya kenyamanan. Kedinginan juga nggak bisa tidur. Ya, sejuk, kan? Panas nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Karena suhu inti tubuh kita itu akan turun dulu baru kita bisa tidur. Menjelang tidur itu kita akan tidur turun dulu, makanya harus sejuk. Panas itu akan mempersulit tidur. Kalau sinar ini, TV atau gadget itu kan ada yang bilang kalau menjelang tidur kamu terpapar sinar cahaya biru itu malah jadi susah tidur. Benarkah seperti itu? Cahaya biru akan dikenali otak sebagai siang hari. Nah, itu sebabnya gadget-gadget modern itu udah ada blue light screen-nya. Yang tinggal kita mau aktifkan atau tidak. Ya tinggal di setting aja. Maghrib udah mati. Pagi hari jam 6 kembali lagi normal. Udah begitu aja. Sudah. Sehingga layarnya akan berubah. Merah, birunya hilang. Ada setting ya mas. Ada gadget bisa diturunin itu ya. Ada settingannya. Biar gak terlalu nyorot ke mata ya. TV mau nonton ya silakan gitu kan, santai aja nggak apa-apa. Iya, malah kalau terlalu ada aturannya gitu malah stres, malah susah tidur. Kalau bangun tidur, ya, ini kalau tadi kan ngomongin menjelang tidur. Ketika bangun tidur ada juga yang nyaranin tidak langsung terpapar handphone tapi ngelihat langit. Atau ada saran ketika bangun tidur mesti seperti apa dong? Jadi untuk supaya otak kita tahu ini pagi nih. Ya kontak langsung dengan UV. Untungnya kita di Indonesia gampang tinggal keluar lihat langit, buka jendela, selesai. Gak usah pakai lampu khusus apa segala. Ya kan? Kalau yang di luar mungkin ada negara-negara yang mesti hitung, ada pergeseran sewaktu-waktu, lebih susah. Kita mah gampang tinggal keluar lihat langit. Cuma masalahnya kebanyakan manusia modern yang kehidupan modern di Jakarta terutama ini kan nggak pernah mengatur bedanya siang dan malam, samain aja. Sibuk ya sibuk terus. Tapi banyak juga pasien saya yang kurang stres.
Jadi santai-santai terus kurang harian. Stress. Iya. Santai seharian, malam mau tidur kan disuruh relax. Mau ngapain lagi? Udah sepanjang hari. Monoton sehingga otaknya nggak bisa membedakan siang dan malam. Kalau kebanyakan pasiennya dokter itu apa? Ini mereka apa istilahnya? Kebanyakan sih yang ngantuan sih. Yang ngantukan? Yang ngantukan. Yang ngantukan, yang ngorok. Nggak bisa tidur juga banyak. Tapi kebanyakan yang ngorok. Ngantuan dan ngorok? Itu yang paling banyak. Paling banyak. Kalau ngantuan itu karena kurang tidur atau maksudnya gini. Ya kalau ngantuan itu gimana? Dia kurang tidur. Atau ada penyebab lain? Ada penyebab lain. Kalau yang mengantuk karena kurang tidur, dia tahu ini kayaknya kurang tidur nih. Ya, atau kualitas tidurnya kurang gitu kan. Atau kualitas tidurnya kurang oke gitu kan. Tapi kalau yang sudah tidur cukup tetap mengantuk, ini kan jadi tanda tanya. Kenapa nih? Biasanya kalau zaman sekarang pakai smartwatch dulu, dievaluasi dulu, sleep tracking dulu. Loh kok tidur dalamnya sedikit, kok tidur mimpinya sedikit, seperti itu. Baru datang bawa laporan nih gini. Gitu. Atau ya yang jelas-jelas sih bawa saksi mata. Pasangan biasanya. Iya. Dok ngorok dok nih. Ya, sempat itu kapan malam itu saya direkam. Direkam itu. Terus paginya itu lihat. Ya karena kan yang ngorok kan nggak tahu. Iya. Ngorok nggak tahu. Saya pernah kasih talk gitu ya. Diundang pastor-pastor gitu ya. Ya saya bilang ya ngorok bahaya gini. Pertanyaannya cuma satu, saya taunya ngorok dari mana? Tidurnya sendirian. Ya kalau pastor sendiri ya dia. Iya. Dan mereka juga gak berpikir untuk ngevideoin. Iya. Masa pakai tripod videoin itu ya. Tapi ya zaman sekarang gadget sangat membantu sehingga orang bisa ya mau waspada gitu kan. Ini ada gangguan nih, kayak ada gangguan, langsung datang konsultasi gitu ya. Tidak jarang juga hasil konsultasinya adalah ya memang kamu nggak pernah ngatur tidur, kurang tidur karena rata-rata cuma 5-6 jam ya kan tentu kurang. Gitu. Ya kalau yang sudah cukup tapi terus ngantuk, bisa narkolepsi, itu sentral pengaruh di otak, memang gangguannya di otak sehingga pusat pengatur tidur mimpinya nih terganggu. Sehingga pada saat tidur tidak benar-benar lelap, saat terjaga nggak pernah fully awake. Jadi sewaktu-waktu bisa tidur. Ada orang kan yang gampang banget sangat tidur. Nah itu narkolepsi, biasanya ciri khasnya sering ketindihan. Itu setengah sadar, setengah mimpi, dia tumpang tindih gelombang otaknya. Nah yang khas itu kalau mimpi itu kan ya lihat sosok lain. Nah tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di Indonesia biasanya lihatnya yang serem-serem. Kalau di negara-negara barat tuh bisa lihatnya alien, lihat maling gitu kan. Enggak mungkin lihat pocong ya mereka. Orang barat nggak kenal. Tapi di setiap gitu, kebudayaan itu ada nama setannya sendiri-sendiri. Ya. Nah ini setengah sadar, setengah mimpi, lihat sosok lain, kita sebut sebagai hypnagogic hallucination. Kemudian yang khas pada tahap tidur mimpi adalah mekanisme pengaman tubuh. Supaya badan kita nih gak gerak-gerak ngikutin isi mimpi, badan ini dibuat lumpuh. Sehingga lihat yang serem-serem gak bisa gerak, mau lari gak bisa, napas berat ya kan. Nah kalau sering terjadi kita harus disertai dengan hypersomnia, ngantukan yang parah, kita harus curiga pada narkolepsi. Itu. Nah kalau sekali-sekali mengalami ketindihan, artinya apa? Cuma sekali-sekali ya. Kemungkinan besar kurang tidur yang parah. Atau kecapean nih dok, bisa kecapean, juga sih ya kan. Karena apa? Kalau kita kurang tidur yang parah, otak kita itu akan memprioritaskan tidur mimpi dulu. Karena kan yang paling penting buat otak. Sehingga dia rebound banyak dulu mimpi, setengah sadar, setengah ngimpi. Jadinya ketindihan. Itu penjelasan ilmiah terkait ketindihan ya. Karena ada yang penjelasan begini begitu, tapi inilah penjelasan ilmiah dan saya lebih bisa menerima sih. Kalau terkait mimpi dok. Ini banyak terkait mimpi. Banyak yang ini bertanya gini. Mimpi itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau secara ilmiah gimana? Kayak ada yang bilang, ini perlu diartikan gimana ya. Kalau tiba-tiba keingat orang di masa lalu gitu-gitu. Gini, kalau mimpi dari kami sih ya. Masalahnya satu aja. Kita belum ada alat untuk merekam isi mimpi. Belum ada sampai sekarang. Belum ada. Very simple, kita tahu
tahap tidur REM itu mimpi itu dari mana? Very simple. Gelombang otak dilihat. Wih, kok gelombang otaknya berubah? Dibangunin. Kenapa? Oh, tadi mimpi. Oke. Oh, berdasar gelombang otak. Sampai sekarang nanti, masih di situ ya? Ya, kita belum bisa pastikan, makanya hambatannya di situ. Nah, tetapi kita tahu dari pengurangan tidur mimpi apa yang terjadi. Ya kan, begitu tahap tidur mimpinya berkurang. Nah, ini gangguan-gangguannya ternyata pada kemampuan kognitif, mental, dan stabilitas emosional dan kemampuan ereksi pada pria. Oh, ngaruh. Itu udah didengerin. Ternyata ya, makanya banyak penderita sleep apnea yang ngorok itu salah satu akibatnya selain penyakit jantung, hipertensi dan disfungsi ereksi. Itu sebabnya di Amerika mendengkur itu adalah penyebab perceraian nomor 3. Nomor 1 ekonomi, nomor 2 perselingkuhan, nomor 3 ngorok. Karena disfungsi ereksi itu atau karena pasangannya terganggu itu? Ini gangguan suara tuh satu. Iya. Ya kan, udah pasti. Kedua ya kehidupan seksualnya jadi buruk. Dan orang yang hypersomnia ini kan emosi, sumbu pendek. Jadinya tidurnya gak pernah puas, ngantuan. Nah itulah jadi penyebab perceraian. Ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Itu tidur 5-6 jam dikatakan kurang. Tapi gimana dengan orang yang tidur di atas 8 jam? Nah itu tadi ya dok ya. Kelebihan ya malah jadi kelebihan tidur ya. Kalau pada usia dewasa muda, remaja sampai pertengahan 20-an. Kebutuhan tidur tuh masih 8,5 sampai 9,4 jam sebenarnya. 8,5 sampai 9,4 jam. Cuma itu kalau usia 2 remaja sampai pertengahan 20-an. Oke. Nah, cuma sayangnya di usia-usia cuma kan di usia-usia ini sayangnya apa? Aktivitasnya harus mulai jam 7 pagi, jam 8 pagi. Nah, itu sebabnya kalau di negara-negara maju jam masuk sekolah tuh udah mundur ke jam 9 untuk menyesuaikan dengan jam biologis anak muda. Bukan artinya dimanja, dibikin males. Enggak. Karena penelitian jelas. Mary Kerskaden ini adalah peneliti tidur ya. Meneliti 2 sekolah dimundurkan jam masuknya. Nah, setelah beberapa bulan akibatnya apa? Angka kecelakaan turun drastis hampir 0. Angka absen terlambat dan lain sebagainya turun. Dan yang mengejutkan, angka kenakalan remaja 0. Gara-gara jam tidurnya diamankan ya. Dengan mundurin jam masuk sekolah. Oke. Tapi kenapa kok terus masih belum banyak orang yang benar-benar mengusahakan itu ya dok? Itu kenapa kalau menurut dokter? Ya pengetahuan aja lah, awareness di Indonesia yang belum. Itu aja sih. Kalau udah sadar semua ya pasti maunya kan anak-anak kita sehat, berkualitas. Makanya kualitas manusia itu diawali dari tidurnya yang sehat. Ada teman saya itu juga bilang gini, dalam satu hari itu durasi tidur itu kan sepertiga dari ini kita ya, sepanjang hari sepertiga. Sehingga dia juga beneran mau investasi itu ngeluarin uang banyak untuk kasur. Untuk bantal gitu. Ya jadi memang dia benar konsentrasi di situ gitu, karena sepertiga hidup kita itu dilewati pada saat dalam kondisi tidur. Berarti kita diciptakan dengan sepertiga usia kita tuh tidur. Kalau tidur itu kesalahan biologis, kesalahan penciptaan, mau nyalahin pencipta. Kan nggak mungkin. Di sisi lain orang-orang yang produktif yang mengglorifikasi sibuk itu kayak punya stigma ya. Mereka beranggapan bahwa tidur itu adalah sebuah kesia-siaan. Iya. Sesuatu yang itu salah gitu. Di belahan dunia barat sih sekarang udah gak kepake yang begitu. Pemahaman seperti itu udah lewat lah masanya. Muncul juga buku-buku ini kan, Why We Sleep. Kita mulai kasih tahu ya, disadarkan betapa pentingnya itu tidur. Ternyata tidur itu adalah bagian penting di hidup ini gitu ya. Selama dokter
mempelajari sebagai praktisi kesehatan tidur ini, apa sebenarnya mitos yang sering kali dialami dokter, atau mungkin dokter bertemu dengan stigma-stigma dari masyarakat yang dokter itu kayak kepingin gregetan ini keliru stigma ini gitu. Yang paling gampang, paling sering adalah kalau orang nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur. Kesalahan utama orang nggak bisa tidur, insomniac, adalah maksain tidur. Benar. Malam tidur makin tegang, makin susah. Boya keluar gitu kan, santai-santai dulu. Ya kan lebih tenang, ngantuknya ada baru bisa tidur. Gitu. Udah gitu kafein juga kan. Katanya mau produktif, ngopi tanpa sadar. Kafein itu kerjanya bisa 12 jam. Nah. Berarti minum kopi itu paling lambat ada nggak boleh terlalu sore. Siang, sebelum makan siang gitu. Biasanya sih orang tetap bisa tidur setelah ngopi. Nah, tetapi akibat lainnya apa? Bangun-bangun. Tengah malam tuh terbangun berulang kali. Sama dengan nikotin. Ya. Otak rokok ya. Itu nyari tuh tengah malam, nyari mana nih nikotin sehingga membangunkan. Jadi orangnya bangun, ngapain ya? Kenapa ya bangun? Gak bisa tidur lagi. Dia keluar ngerokok. Gitu. Itu otaknya kayak craving. Baru tahu. Jadi dua itu ya mitosnya. Yang pertama adalah maksain tidur. Orang gak bisa tidur terus malah tidur. Itu malah semakin susah tidur. Sulit. Yang kedua terkait dengan kafein dan nikotin ya. Saya itu juga beda sama istri saya. Kalau saya minum kopi, udah sore menjelang malam gitu ya, misalnya jam 5 gitu. Jam 5 sore minum kopi, malam gak bisa tidur. Tapi beda dengan istri saya. Istri saya tuh minum kopi jam 7 malam, jam 8 malam, dia tetap bisa tidur. Toleransi sudah. Gitu ya. Ada yang sudah toleransi dengan kopi. Tapi hati-hati nanti dalam jangka waktu panjang takutnya kualitas tidurnya yang terganggu. Tetap ada kemungkinan mengganggu kualitas tidur. Beda tipe. Jadi kalau saya tuh susah tidur, tapi susah bangun ya saya dok. Kalau tidur. Istri saya itu gampang banget tidur. Ya. Tapi juga gampang bangun. Ya. Memang karena ada tipikal seperti itu ya. Wanita itu lebih alert dibanding pria. Karena apa? Punya anak, punya bayi. Itu kan radarnya sangat aktif. Apa sedikit udah bangun. Langsung bangun. Apa sedikit sudah bangun. Kalau saya secara alami gitu. Kalau laki-laki gabruk. Mengaruh beda laki-laki sama perempuan dari situ juga ya. Sangat berbeda di situ, dari kedalaman tidurnya, karakteristiknya ada perbedaan. Ada yang disebut dengan early bird, ada yang night owl gitu, gampang. Night owl ya. Lebih aktifnya kalau malam, ada juga orang yang lebih aktifnya pagi gitu. Iya. Itu terkait dengan kebiasaan dan memang pembawaannya begitu. Nah, cuma sayangnya dunia ini dikuasai oleh orang pagi. Kuasa datang pagi. Padahal ada orang-orang yang night owl. Ada orang-orang yang night owl, diajak meeting jam 8. Tetap nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Jadi gini, misalkan sebuah perusahaan kreatif di bidang kreatif ngumpulin pagi meeting brainstorming di pagi hari dengan krunya ini kebanyakan masih 20-an gitu kan. Bengong semua, nggak ada ide baru. Kosong semua, blank. Nanti udah mendekati jam 10, baru tuh seger, bangun ya kan. Ide-ide kreatifnya baru muncul. Jadi meeting juga mesti disesuaikan tuh. Sesuaikan dengan karakter tidur orang. Kemudian meeting setelah jam makan siang, jam-jam 1:30, jam 2. Kalau meeting potensi konflik, hindari. Pasti berantem. Karena ngantuk. Itu alami dok. Setelah makan siang ya. Setelah jadi, makan siang itu. Ada yang kita sebut sebagai after lunch circadian dipping. Jadi setelah jam makan siang ya memang semua orang ngantuk. Semua. Naiknya lagi jam berapa udah tidur? Ya setelah beberapa waktu naik lagi. Sebentar aja, 2:30 jam 3 udah naik lagi. Gitu. Makanya power nap itu kan disarankan di jam makan siang. Karena memang jam ngantuk. Wah ini jam ngantuk ya dok. Nah gak ada hubungannya dengan kenyang terus ngantuk. Makannya kebanyakan ngantuk. Atau kebanyakan gula gitu dok? Kagak, lagi puasa juga jam segitu ngantuk kan. Karena memang jamnya itu memang jamnya jam ngantuk.
Istirahatlah, power nap. Buat apa power nap itu? Bukan buat bayar utang tidur, enggak. Tapi konteksnya tidur udah cukup nih. Kita tetap perlu power nap untuk apa? Untuk meningkatkan power kita. Supaya tidur 15 menit, 30 menit kita akan mendapatkan semua manfaat tidur. Fresh lagi, segar lagi, teliti lagi, semangat lagi, produktif lagi. Setelah makan siang gitu momen krusial malah justru. Udah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mengaplikasikan ini. Ya tentu para pimpinan yang senior-senior, apa nih gitu kan. Gak produktif ini ya tapi kan. Tapi setelah diberikan data-data penelitiannya, gitu. Oke. Tapi gak seketika dong. Maksudnya habis makan langsung tidur kan oke juga kan. Pasti ada waktu dulu apa gitu. Ya sebenarnya kan kita makan siang gak lama. Yang lama ngantrinya, ngobrolnya apalagi pakai ngerokok dulu. Wah itu gosipnya. yang lama. Ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Siap. Di zaman ini kan banyak orang yang mengglorifikasi produktif dan mengabaikan atau menelantarkan tidur gitu. Kalau itu terus-terusan seperti itu, konsekuensi jangka panjangnya bro? Umur pendek. Simple. Jangka panjang ya. Iya. Mengurangi tidur langsung sama straight to the point. Mengurangi tidur tuh sama dengan mengurangi umur. Literally. Segala penyakit tuh mulainya dari gangguan tidur. Cukupi tidur. Selesai. Setuju sih saya. Setuju. Misal nih yang belakangan ini banyak asam urat tinggi terus. Ya teman-teman saya yang usia saya juga banyak. Mulai bermunculan asam urat dok. Padahal kan dulu kan kelihatannya orang tua gitu dok. Udah jaga makan, udah apa. Akhirnya minum obat. Iya kena tahu aja langsung wah susah banget jalan dok teman saya dok. Tidurnya udah cukup belum? Satu. Kedua, sleep apnea, ngorok itu menyebabkan asam urat naik. Itu salah satunya, asam urat naik terus temennya ngikut nih LDL, kolesterol jahat. Kolesterol. Lama-lama gula darah, tekanan darah, ya udah penyakit kronis. Iya, jadi umur jadi pendek ya udah kan. Kalau tidak menjaga kualitas tidur. Buat teman-teman, mari kita jaga kualitas tidur. Kalau secara masyarakat dok, kalau terus mereka terlalu mengabaikan tidur, apa akibatnya jangka panjang? Umur pendek. Ya. Jadi saya selalu bagi dalam 3, ya produktivitas kualitas manusianya buruk. Ya kan? Kesehatan jelas buruk. Keselamatan yang dilupakan. Keselamatan. Mengendara dalam kondisi mengantuk itu sama bahayanya dengan berkendara dalam kondisi mabuk. Sama bahayanya. Jadi sebenarnya dulu dalam pelatihan kami tuh kalau ada pasien datang dengan keluhan mendengkur, saya wajib nahan SIM. Gak boleh berkendara. Cuma kan di Indonesia gak ada aturannya. Iya, karena ada itu berbahaya. Jadi kalau kita lihat dari sini banyak mobil-mobil itu mungkin sebagian ada yang punya dan bahkan bangga. Wah kemarin hampir nabrak truk. Gak kena ngantuk. Iya. Kemarin habis kadang gini-gini. Aduh kok bangga. Iya dan mungkin juga anak-anak muda ya kadang di dunia kerja itu kayak ada kebanggaan. Kemarin aku 3 hari gak tidur ngurusin kerjaan gitu. Begadang itu menjadi identitas kebanggaan. Itu justru berbahaya. Justru berbahaya. Saya sih gak mau terima karyawan yang begitu. Udah tahu kualitasnya gak bagus nih. Jadi kalau nyeleksi karyawan, nyeleksi pegawai perlu ditanya dulu gimana. Tidur gak? Apalagi nyari supir, driver ya kan. Tanya ngorok gak? Ngorok. Udah deh yang lain aja. Iya. Oke. Terima kasih banyak ini udah. Terima kasih. Berkenan ngobrol di sini. Kalau kau pengen konsultasi sama dokter berarti di klinik mana dok? Saya di Snoring and Sleep Disorder Clinic. Mitra Keluarga Kemayoran. Mitra Keluarga Kemayoran ya. Jam berapa sampai jam berapa setiap hari? Setiap hari ada. Setiap hari ada di situ ya. Berarti kalau pagi sampai sore. Saya nggak sampai malam. Iya, karena menjaga kesehatan tidur juga dok. Jadi kalau saran nanti pemeriksaan lebih lanjut akan dipasang tidur itu tadi. Iya tergantung kebutuhan. Kalau memang memerlukan ya kita periksakan di laboratorium tidur. Kalau enggak ya ngapain. Itu kalau nggak bisa tidur tempel. Melek malah jadi. Justru nanti setelah perawatan sudah bagus kita evaluasi boleh. Baik kan di depan. Ya. Saya berminat akan ini periksa juga supaya tahu tidur saya sehat atau enggak. Terima kasih sekali lagi Dokter
Andreas Prasaja. Tapi ini di segmen terakhir Pulinan Selaras itu ada pembacaan surat dari stranger. Jadi teman-teman yang saya ajak ngobrol di Pulinan Selaras, mereka menulis surat anonim dan akan dibacakan oleh teman ngobrol selanjutnya. Dan ini ada surat dari anonim. Ya. Lucu juga nih. Beginilah Dok, kalau podcast perlu ada dibacakan. Iya, silakan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat, ini bukan salahmu. Semoga kamu selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Semoga selalu ikhlas menghadapi takdir. Semoga senantiasa bahagia ya. Oke, ditambah itu. Semoga tidurnya sehat ya Dok. Semoga tidurnya. Terima kasih Dr. Andreas Prasaja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami ini bisa membantumu menyehatkan mental dan membantu memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.